Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada video kali ini kami akan melakukan presentasi terkait dengan pola perkembangan afektif dan juga kognitif manusia. Namun sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Niko Mangtria Darayani dengan NIM 231202125 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nika Dewi Putri Maheswari dengan NIM 23120211108. Perkenalkan, nama saya Niko Mangai Dwi Santi dengan NIM 2312021140. Baik, jadi pada video kali ini kami memiliki subbab pembahasan di mana yang pertama yaitu pengertian perkembangan afektif peserta didik, yang kedua pengertian perkembangan kognitif peserta didik, yang ketiga tahap-tahap perkembangan afektif menurut Erikson, dan yang terakhir ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut John Piaget. Namun sebelum kami mulai, izinkan saya menyampaikan rumusan masalah dan juga tujuan dari presentasi kali ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian perkembangan afektif pada peserta didik? Yang kedua, apa pengertian perkembangan kognitif pada peserta didik? Yang ketiga, bagaimana tahap-tahapan perkembangan afektif dan kognitif pada peserta didik? Tujuan dari presentasi kali ini yaitu mengetahui pengertian dan arti dari perkembangan afektif dan juga kognitif pada peserta didik. Yang kedua, mengetahui bagaimana tahapan-tahapan perkembangan afektif. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Baik, jadi yang pertama ada pengertian perkembangan afektif peserta didik. Dalam pengembangan sosial emosi dan juga spiritual, aspek-aspek afektif ikut tumbuh dan berkembang bersama nilai dan karakter yang tercermin dari pribadi peserta didik. Afektif dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan perasaan seperti takut, cinta, mempengaruhi perasaan dan emosi, mempunyai makna yang berkaitan dengan perasaan, sedangkan dalam Kamus Psikologi, afektif berasal dari kata afek yang merupakan nama khas yang mencakup emosi, suasana hati dan perasaan yang kuat, keadaan perasaan yang menyertai kesadaran. Menurut Cradwell, dalam buku mereka, afektif merujuk pada tujuan-tujuan yang menekankan pada perasaan, emosi, tingkat penerimaan atau penolakan. Nah, tujuan afektif ini berkembang dari yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks atau yang lebih rumit, sambil menanamkan hal tersebut sebagai suatu karakter dan nilai yang melekat. Pada sejumlah tujuan tersebut, kita dapat melihat hal-hal tersebut melalui sikap, minat, apresiasi, nilai, emosi, atau prasangka dari peserta didik. Nah, itu dia pengertian dari afektif, dan sekarang kita akan lanjut ke pengertian perkembangan afektif pada peserta didik. Di mana perkembangan afektif peserta didik ini merupakan perkembangan emosional dan juga psikologis mengenai kemampuan peserta didik untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka. Contoh dari perkembangan afektif peserta didik ini misalnya ada seorang siswa yang nilai ulangannya turun atau mereka mengalami remedial. Nah, perkembangan afektif di sini bagaimana siswa lain menghibur dan juga menyemangati temannya tersebut. Contoh yang lain terkait perkembangan afektif peserta didik ini juga mengenai sikap toleransi peserta didik, bagaimana mereka memahami pentingnya menghargai perbedaan yang ada di lingkungan mereka di sekolah nanti. Selain itu juga bagaimana mereka memahami, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi mereka saat mereka bersama dengan teman-teman mereka di lingkungan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Setiap individu menggunakan kecerdasannya dalam proses berpikir.
Kemampuan intelektual ini menentukan seberapa cepat atau berhasil seseorang menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Kecerdasan dianggap sebagai kemampuan mental tertinggi yang dimiliki oleh manusia dan dapat membantu individu mengatasi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya mengetahui atau memiliki pengetahuan termasuk perolehan dan penggunaan pengetahuan. Secara sederhana, kemampuan kognitif merujuk pada kemampuan anak untuk berpikir secara lebih kompleks, serta kemampuan dalam penalaran dan pemecahan masalah. Seperti halnya aspek perkembangan lainnya, kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Menurut Desmita, kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini, peserta didik dapat lebih mudah menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan dengan baik. Waktu dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terima kasih Ayu sudah menjelaskan terkait pengertian perkembangan kognitif yang sekarang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan afektif menurut Erikson. Yang di sini Erikson menyebutkan bahwa ada 8 tahap dalam perkembangan afektif yang akan merujuk pada sosial dan juga aspek emosional suatu individu. Yang pertama adalah masa bayi, yang dimana masa bayi ini ada tahap percaya versus ketidakpercayaan, yang dimana ada pada usia 0 sampai 18 bulan. Yang dimana pada saat ini bayi mengembangkan rasa percaya atau ketidakpercayaan kepada orang tua ataupun pengasuhnya, yang dimana jika bayi dapat berkembang dengan tahap kepercayaan dan mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua atau pengasuhnya, maka mereka akan mengembangkan rasa percaya terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun jika tahap kepercayaan ini atau pengasuhan yang tidak tepat dari pengasuh ataupun orang tuanya, maka seorang bayi akan mendapatkan ketidakpercayaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, yaitu masa kanak-kanak. Ada tahap otonomi versus rasa malu dan ragu yang terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Yang dimana pada saat ini anak-anak mulai bisa melakukan beberapa banyak hal dengan sendirinya, yaitu seperti berjalan, berbicara, dan yang lain-lain. Nah, dalam hal ini, peran orang tua sangat penting, yaitu membiarkan mereka bereksplorasi sendiri. Dan di bawah naungan mereka, anak akan menjadi pribadi yang lebih baik atau mandiri dan juga percaya diri. Namun, jika tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, maka anak-anak lebih cenderung akan menjadi seseorang yang merasa malu dan mereka ragu untuk melakukan semua hal-hal yang mereka sudah bisa lakukan secara mandiri. Yang ketiga adalah usia prasekolah, yaitu tahap berinisiatif versus rasa bersalah, yang dimana pada usia 3-5 tahun. Nah, pada hal ini anak-anak biasanya cenderung sudah mulai bisa mengembangkan imajinasi-imajinasinya dan cenderung mereka akan mulai untuk berinisiatif untuk mewujudkan semua impian-impiannya. Nah, jika orang tua berperan dalam hal ini untuk mendukung anak-anak untuk mengembangkan imajinasi-imajinasinya, maka seseorang anak tersebut akan memiliki rasa inisiatif yang tinggi. Namun jika tidak didukung oleh orang tua, maka anak tersebut tidak memiliki rasa inisiatif, yang cenderung anak itu akan tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, ada usia sekolah, yaitu tahap kerja keras vs inferioritas, yang dimana pada saat usia 6-11 tahun. Nah, pada masa ini, anak-anak akan memiliki kemampuan yang dimana mereka memiliki rasa kerja keras atau kegigihan. Namun jika mereka merasa tidak mampu atau tidak puas dengan rasa kegigihannya mereka akan merasa rendah diri. Yang kelima, ada masa remaja,
yang dimana ini adalah tahap identitas vs kebingungan peran, yang dimana hal ini ada pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, remaja cenderung untuk mencari jati dirinya mereka di dalam lingkungan mereka. Jika mereka berkembang di lingkungan yang baik, maka mereka akan menjadi pribadi atau individu yang baik juga. Namun berbeda halnya jika mereka tidak didukung oleh orang tua ataupun lingkungan untuk berkembang yang lebih baik, maka mereka akan menjadi kebingungan peran ataupun identitas. Yang keenam ada dewasa muda. Dewasa muda ini ada tahap keintiman versus isolasi, yang dimana ada pada usia 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang biasanya sudah mulai merasa untuk membangun hubungan yang lebih dekat atau yang bisa disebut intim dengan orang lain, entah itu mencintai, memelihara, persahabatan, ataupun mungkin pekerjaan dengan orang lain. Jika seseorang sukses membangun hubungan ini dengan orang lain, maka mereka akan tumbuh menjadi seseorang yang cinta serta kasih sayang. Nah, pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki sifat cinta serta kasih sayang, memiliki personal yang penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun jika seseorang itu tidak berhasil untuk mengembangkan sikap ini, mereka akan lebih merasa terasing dari lingkungannya mereka, dan mungkin juga merasa terisolasi. Yang ketujuh ada tahap dewasa, yaitu ada tahap produktivitas versus stagnasi, yang di mana pada usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang individu dewasa, mereka ini mencari kepuasan di dalam pekerjaan, keluarga, maupun kontribusi mereka di dalam masyarakat. Nah, jika mereka puas dengan kontribusinya mereka yang ada di dalam masyarakat, mereka akan mengalami kehidupan yang nyaman dan mereka akan merasa produktif di dalam hidupnya. Namun jika mereka tidak puas dengan semua kontribusi yang sudah mereka lakukan, cenderung mereka akan merasa stagnasi. Stagnasi itu merupakan suatu sifat yang dimana seorang individu itu merasa tidak melakukan apa-apa untuk mendukung atau membantu generasi muda selanjutnya. Nah, yang terakhir ada usia senja. Dalam usia senja ada tahap integritas versus putus asa, yang dimana ada pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, seseorang individu yang sudah lanjut usia atau usia senja akan mengalami serangkaian kehilangan, entah itu fisik, sosial, kesehatan, maupun pekerjaan. Nah, dalam hal ini mereka cenderung akan lebih mengevaluasi hidup mereka selama beberapa tahun yang lalu. Jika mereka puas akan hidupnya, maka mereka akan lebih mengembangkan rasa integritas pada diri mereka. Namun jika mereka tidak puas dengan apa yang sudah mereka lakukan di kehidupan sebelum-sebelumnya, atau mereka bahkan takut pada kematian, mereka akan merasakan putus asa. Sekian materi dari saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi karena telah menjelaskan tahap-tahap perkembangan afektif menurut Erikson. Selanjutnya, pembahasan kami yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif menurut John Piaget. Nah, di mana John Piaget ini menyampaikan ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di mana pada tahap ini anak-anak mulai memahami dunia luar melalui indera mereka dan juga tindakan fisik. Nah, di mana misalnya mereka ingin mengetahui atau memahami dunia luar mereka, mereka akan melakukan hal tersebut dengan tindakan fisik seperti meraba dan juga menjangkau atau menyentuh objek-objek tersebut. Selain itu juga mereka akan memanfaatkan indera penglihatan mereka dan juga indera pengenalan mereka, yaitu indera pendengaran maksud saya. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai memahami simbol dan bahasa. Mereka juga mulai memahami antara perasaan positif dan juga perasaan negatif. Nah, di mana pada tahap ini perkembangan mereka sudah meningkat, di mana
misalnya mereka ingin menyentuh atau menjangkau objek-objek tertentu yang jauh dari jangkauan mereka. Nah, mereka akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka seperti dengan ibu atau ayah mereka dengan menggunakan simbol dan juga bahasa yang terkait dengan objek yang ingin mereka jangkau tersebut, yang ingin mereka jangkau atau yang mereka maksud tersebut. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai memahami hubungan sebab akibat dan dapat mempertimbangkan perspektif orang lain. Nah, pada tahap ini mereka sudah mulai mengerti masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan mereka ini memiliki sebab dan akibatnya masing-masing. Mereka juga sudah memahami bahwa setiap orang ini memiliki pendapat dan juga perspektif pandangan yang berbeda dari mereka. Jadi mereka sudah memahami ada berbagai pendapat yang ada di dunia ini, ada berbagai pandangan, tidak hanya pandangan mereka sendiri. Yang terakhir, yaitu tahap keempat, ada tahap operasional formal atau yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami bahwa perasaan atau pemecahan suatu masalah dapat berasal dari pemikiran dan keyakinan yang berbeda. Nah, pada tahap ini, mereka sudah mulai menyusun sebuah rencana mengenai bagaimana kehidupan mereka selanjutnya, dan mereka juga sudah mulai mengelola emosi mereka, mengelola pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di kehidupan selanjutnya nanti. Dan pada tahap ini juga mereka sudah mulai mengerti dan memahami lebih lanjut terkait perspektif-perspektif yang dimiliki oleh orang lain. Perspektif atau pandangan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan presentasi kami pada video kali ini. Untuk rekan saya dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan. Kesimpulannya yaitu, perkembangan afektif dan kognitif merupakan aspek penting dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan intelektual individu. Perkembangan afektif melibatkan aspek emosional, sosial, dan moral, sedangkan perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami dunia sekitar. Tahap perkembangan afektif menurut Erikson menggambarkan perjalanan individu dari masa bayi hingga usia senja, menyoroti konflik dan tugas perkembangan emosional yang harus dihadapi. Sementara itu, tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget menekankan evolusi kemampuan berpikir anak dari tahap sensori motor hingga operasional formal. Keduanya saling terkait, di mana perkembangan afektif dapat mempengaruhi cara seseorang memproses informasi dan berpikir. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik terhadap perkembangan afektif dan kognitif sangat penting dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ayu telah menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Dan jika teman-teman yang lain memiliki pertanyaan, saran, maupun masukan, bisa menyampaikannya di kolom komentar di bawah ini. Dan kami akan menutup presentasi kami kali ini dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.